atas perkenan Allah semata, sore ini kita dapat berjumpa dalam keadaan tetap sehat, walafiat, tetap puasa, dan tak ada suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata, alhamdulillah kaji kita di sore hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita aturkan salam dan salamat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di sore hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, insya Allah saya sudah berjumpa dengan ibu-ibu untuk yang kesekian kalinya. Karenanya saya rasa nggak perlu lagi memperkenalkan diri kan, udah langsung aja ya. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, topik kita Islam bukan budaya Arab. Kenapa kita angkat topik ini? Ya, banyak orang yang masih belum paham tentang Islam, bahkan beranggapan Islam itu identik dengan Arab, sehingga akibatnya kita bisa saksikan banyak kemudian orang awam, maksud saya umat Islam yang Arab, yang perilakunya ke Arab-Araban, terus kemudian mencontoh Rasulullah dengan istilah mereka melaksanakan sunnah Rasul, tapi yang dicontoh itu adalah berfokus pada lahiriah, bukan kepada akhlak Rasulullah yang Islam, tapi mengikuti style hidup orang-orang Arab, itu lebih tepatnya demikian. Nah, anggapan yang salah bahwa budaya Arab dianggap sebagai Islam dan sebaliknya Islam dianggap sebagai budaya Arab. Sebelum Rasulullah SAW diutus, kita tahu dunia disebut dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh dan gelap. Itu seluruhnya, bukan hanya di Jazirah Arab, termasuk di Romawi, termasuk juga di China, di belahan yang lain, dan seantero dunia demikian. Saat itu memang sudah ada agama yang disebut Nasrani, yang seharusnya menjadi agama untuk menjaga masyarakat supaya masyarakat tetap baik, tertata. Tapi karena agama itu diubah-ubah, disimpangkan dari ajaran aslinya, yang sekarang kita kenal dengan istilah Kristen. Bahkan orang Kristen sendiri pun juga tidak paham tentang banyaknya penyimpangan yang terjadi terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang gereja menyatakan bahwa Kristen itu bukan Yesusisme, tapi adalah Paulinisme. Contoh, mengubah ayat dari tempatnya. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 46, saya agak nggak kelihatan ya. Oke, dari sini aja.
yang terjemahnya yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat-sangat tipis. Jadi mereka inilah yang mengubah-ubah ayat Allah. Seperti apa misalnya? Kalau kita berbicara tentang contohnya mereka ubah, antara lain Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Tapi ternyata Nabi Isa justru dituhankan. Dan tahun berapa penuhanannya? Insya Allah kita bisa tahu penuhanannya adalah tahun 325 Masehi. Itu tercantum dalam buku saya, dan kalau kita bahas itu terlalu panjang, tapi akan jadi bahasan nanti. Antara lain hal itu dibahas selain di buku juga di dalam kajian hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, contohnya di sisi yang lain, Nabi Isa alaihissalam pun menyatakan, dan ini teks ini ada di dalam Bible mereka, kitab suci mereka, aku datang bukan untuk merombak Taurat, tapi aku datang justru untuk menggenapi Taurat. Jadi Nabi Isa menyatakan, aku datang bukan untuk merombak Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Kemudian ayat itu dilengkapi dengan satu statement lebih lanjut, sepanjang langit dan bumi lenyap, satu iota pun dalam Taurat tidak akan lenyap. Artinya apa? Nabi Isa itu tidak membawa ajaran agama baru, tapi Nabi Isa justru menyempurnakan kembali ajaran yang sudah diubah oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita akan melihat dengan seksama sekilas saja. Contohnya dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Nabi Isa menyatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Lebih lanjut dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua itu terjadi. Ini hanya satu ilustrasi kepada ibu dan bapak pengubahan ayat yang diinformasikan oleh kitab suci Al-Quran. Bahwa kemudian kita melihat ini bukan berarti kita berpedoman pada ini, karena ini adalah gubahan-gubahan yang mereka buat. Gereja menyatakan hasil daripada The Jesus Seminar bahwa sekitar 83% teks yang ada di dalam Bible itu sudah tidak asli. Keaslian itu hanya sekitar 17% saja. Jadi itu sebabnya ini sekali lagi hanya contoh, memberikan ilustrasi kepada kita, pembuktian. Oh, yang dimaksudkan mengubah itu dalam Al-Quran itu ternyata ini antara lain. Belum lagi kalau kita mengamati dengan sesama, antara lain perubahan-perubahan itu. Contohnya ajaran Paulus yang membatalkan Taurat. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak,
di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bingung nggak? Bingung kan membaca? Lalu teks ini terdapat di dalam kitab suci, dianggap sebagai firman Tuhan. Tapi kalau ibu dan bapak mau cross check, pakai misalnya dengan program digital digital Bible, maka di situ akan terungkap bahwa siapa yang nulis ini. Maka di dalam Roma pasal 1 ayat 1 di situ disebutkan surat Paulus kepada umat di Roma. Jadi berarti ajarannya Paulus, tapi dinamakan oleh mereka, dikatakan itu ucapan Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Contohnya, mengubah-ubah ayat Allah. Jadi wahyu Allah kepada Nabi Musa, kitab Taurat kan, kitab Tauratnya diubah-ubah. Maka turunlah Nabi berikutnya, yaitu Nabi Daud dengan kitab Zabur. Tapi Zabur yang di dalam Bible saat ini disebut Mazmur. Oh, luar biasa isi daripada Zabur. Berikutnya, karena penyimpangan lagi, turun lagi, yaitu kitab Injil. Kepada siapa? Nabi Isa. Setelah turun Injil, Injil pun kemudian diubah lagi. Maka turunlah kitab suci Al-Quran. Apa pengubahan dalam Injil? Antara lain, bisa kita buktikan bahwa semua Nabi itu Islam. Termasuk Nabi Isa, Islam. Buktinya apa? Nabi Isa pun melarang apa yang dilarang oleh para semua Nabi termasuk Rasulullah. Makanan misalnya, darah, komer, bangkai, itu babi, itu dilarang. Bahkan kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu mendirikan gereja, Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Tapi Nabi Isa justru mendirikan sholat. Kalau dikatakan Nabi Isa membaptis, Nabi Isa tidak pernah membaptis. Tapi Nabi Isa menuntut muridnya bersahadat. Nah, beda. Dan ini semua informasi ini bisa kita dapatkan justru melalui Bible. Ini indah sekali kajian seperti ini. Mohon maaf, kenapa saya katakan indah? Ya, ini jembatan kalau kita mau berdiskusi dengan mereka. Nah, sementara kondisi di Australia kan banyak mixed marriage. Semua yang mempunyai pasangan hidup, terutama yang mempunyai suami mu'alaf dari kalangan mereka, tentu semuanya juga menginginkan bahwa suaminya akan jadi imam baginya. Maka kalau ingin suami jadi imam, berarti pertama-tama istri yang menikahi mu'alaf itu harus menyadari bahwa istri yang mempunyai kewajiban membimbing si mu'alaf, mempersiapkan supaya suaminya bisa menjadi imam. Dan untuk itulah kita harus menyampaikan dengan cara yang indah, yang lemah lembut, yang baik, yang santun. Kenapa? Karena berdakwahnya kepada bukan musuh, tapi kepada orang yang dicintainya. Oke, kita lanjut lagi. Dari sisi yang lain, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ada dua hal di sini dari persepsi hablum minallah dan hablum minannas. Jadi akhlak manusia kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah pun mengoreksi segala budaya yang ada di dunia. Allah menurunkan Rasulullah pada bangsa Arab, karena bangsa Arab saat itu benar-benar tenggelam dalam kerusakan akhlak yang sangat-sangat parah. Apa parahnya? Gemar perang, minum khamr, judi, sangat buruk perlakuannya terhadap perempuan. Sampai bayi, istri melahirkan bayinya perempuan, langsung aja diambil, dibenamkan di padang pasir. Lebih parah lagi juga,
menyembah berhala. Ka'bah itu dahulunya pernah dipakai sebagai ritual penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka dengan cara telanjang berputar di Ka'bah. Macam-macam perbuatan mereka. Nah, justru Islam mengkoreksi secara menyeluruh lini kehidupan dan budaya bangsa Arab, sehingga mereka tunduk pada Islam, dan Arab adalah bangsa pertama yang merasakan koreksi dari Islam. Jadi yang pertama dikoreksi itu justru adalah bangsa Arab. Nah, fungsi kritik Islam menyebar ke bangsa-bangsa lain sejalan dengan penyebaran Islam. Kemana sesudah Arab? Berikutnya adalah Persia, Romawi, Cina, bahkan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia, kalau kita lihat dari perkembangan Islam masuk ke Indonesia, dari buku pelajaran yang ada di sekolah, ternyata berbeda fakta dengan penyebaran agama Islam kalau kita belajar dari berbagai ahli. Jadi ternyata kalau di buku pelajaran bahasa buku pelajaran Islam, sejarah Islam di sekolah SD, dikatakan Islam itu masuk dari Gujarat. Ya, dari Gujarat abad berapa? 14. Ya, ternyata banyak temuan yang menyatakan Islam itu sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Nah ini sangat ini ya. Itulah sejarah. Kadang-kadang kalau ditulis oleh orang yang mempunyai kepentingan ya beda. Ketika seorang apapun budaya dan bangsanya beragama Islam, maka harus siap menerima kritik dari Islam. Kritik pembenahan dari Islam. Nah ini coba kita lihat bagan ini, konsep interaksi Islam dengan budaya di luar Islam. Jadi ada budaya itu budaya halal, ada juga yang budaya haram. Ada budaya itu yang membawa kebaikan, tapi juga ada budaya yang membawa kehancuran. Terus kemudian semua ini budaya-budaya itu keduanya adalah merupakan, mohon maaf, yang dikritik oleh Islam. Jadi disaring mana yang baik dan kemudian mana yang halal, itulah kemudian yang menjadi jati diri dan prinsip daripada umat Islam. Kehadiran Islam tidak untuk meniadakan atau menghapuskan budaya-budaya yang sudah ada, tapi Islam justru membersihkan budaya-budaya itu dari kedoliman yang ada di dalamnya. Jadi misalnya budaya yang ada di tanah air kita, ada budaya yang memang tidak boleh kita pakai, tapi ada pula budaya yang masih boleh kita pakai. Dan untuk itu kita lihat sosoknya Wali Songo misalnya. Itu kan dakwahnya juga dakwah dengan budaya. Berikutnya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan adanya keragaman budaya tersebut. Kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Shadaqallahu alim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barangkali kita berhenti dulu. Jadi itu contohnya, ada budaya yang dibolehkan, ada budaya yang tidak dibolehkan. Ini permasalahannya di sana. Itu kalau kita lihat mungkin standarnya kali itu. Gimana? Islam kan jadi standar ya kan? Iya. Jadi budaya mana aja sama masuk standarnya dia bisa. Gitu. Betul. Jadi Islam itu standar dalam arti kata
kalau sesuai dengan tuntunan hukum Islam boleh, tapi kalau tidak boleh. Jadi ada standarnya, ada ukurannya. Jadi berarti Islam itu tidak alergi terhadap budaya sepanjang budaya itu tidak menyalahi hukum Islam. Saya boleh nanya, Bu? Silakan. Yang sering saya jadi bertanya itu masalah sunnah Rasul nih. Soalnya sunnah Rasul ini standarnya yang mana yang dipakai? Ada orang jenggotan itu sunnah Rasul ini. Nah, ini dia menarik sekali. Jadi tadi itu dalam slides yang terakhir itu dikatakan bahwa yang wajib kita teladani itu adalah akhlak Rasulullah. Jadi bukan budayanya orang Arab, karena Rasulullah itu kan orang Arab. Jadi ini harus dipisahkan. Jadi kemudian kalau demikian pula soal jenggot, itu mohon maaf ustadz-ustadz kita itu, ustadz-ustadz di Indonesia, itu nggak semuanya bisa keluar jenggot. Loh, apakah mereka nggak nyunah? Gitu kan? Jadi yang fisik itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Tapi yang kita jadikan ukuran adalah akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat. Tapi kemudian jangan sampai juga, mohon maaf, Rasulullah jalan. Jalannya Rasulullah itu kebetulan kalau Rasulullah jalan itu jalannya cepat dan kemudian agak bungkuk, doyong ke depan. Ini kemudian ditiru juga supaya sunnah Rasul jalannya doyong ke depan. Nah itu sudah bukan masuk dalam kerangka agama ya. Jadi meniru-niru itu mohon maaf, ada yang memang bisa ditiru, ada juga yang tidak bisa ditiru, yaitu apa adatnya. Fisik itu nggak bisa ditiru. Apalagi Pak? Ditambahin ke situ katanya barusan dengarnya sunnah Rasul. Terus nih yang di Indonesia kan ada sunnah Rasul setiap malam Jumat, nah gitu ya. Itu budaya apa beneran gitu maksudnya? Ya. Kalau Jumat itu zikir, Pak. Hah? Maksudnya malam Jumat apa ya? Ya itu. Ya kan maksudnya gini. Semua orang ngomongin sunnah Rasul. Nah kalau kayak saya punya mualaf di rumah, jadinya ini salah kaprah. Setiap Jumat malam, jangan lupa kamu ngutang saya sunnah Rasul. No, bangga bahasanya. That is the truth. Makanya bagaimana menjelaskannya gitu? Ada ya. Ramadan tiap malam boleh. Tiap malam kata apa? Nah ya itu jawabannya. Jadi hari Jumat itu pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum, harus begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa Allah menciptakan hari ya semuanya baik ya. Jadi jangan hanya nanti mau beribadah hanya di hari Jumat, kacau juga. Nah ada lagi Pak yang sehubungan dengan janggut. Kan ada hadisnya itu. Ada hadisnya bahwa memelihara janggut itu berarti nanti di dalam tiap lembar janggut di dalam tiap lembar janggut ada malaikat yang bergelantungan. Makanya kemudian orang laki-laki ada yang berlomba-lomba memelihara janggut karena malaikatnya gelantungan katanya. Nah, mohon maaf, yang begini ini adalah hadis yang kita sebut hadis Israiliyat. Jadi itu memang buatannya orang-orang Yahudi. Oh, sana cingkrang. Nah, cara cingkrang itu agama atau Banjir. Kurang bahan. budaya? Banjir. Kurang bahan. Kurang, katanya Bu Ati kurang bahan. Mirip. Jadi kesimpulannya suruh potong jenggot dong Bu ya sekarang nih.
Jadinya udah berjenggot dipotong jadinya. Kalau yang berjenggot dipotong, terus yang nggak berjenggot gimana dong, Mbak? Ya stay tanpa jenggot Bu. Saya mau pakai jenggot palsu aja saya. Tapi mungkin artinya Umi bahwa pakai jenggot pun nggak apa-apa ya Umi. Iya, maksud Umi begitu. Jadi ya silakan, tapi jangan diagamakan. Jangan dikatakan, wah kalau nggak jenggotan maka nggak nyunah gitu. Jadi nggak perlu pakai apa minyak bulus atau apa, biar tua jenggotnya gitu. Mungkin ini. Coba dipakai. Yang udah berjenggot tolong nge-share gitu. Kira-kira ya. Wah, Berbicara lain ya. sembunyi di situ. Tapi Felixio kira-kira kalau dikasih minyak apa namanya, minyak bulus 1 liter ya nggak tumbuh. Mungkin karena itu kali Umi yang nggak tumbuh jenggotnya itu jadinya agak minder gitu kali. Memangnya kalau di Pakistan nggak ada jenggot nggak boleh jadi imam. Ya jadi tolak ukurnya bukan bacaannya tapi jenggotnya. Itu beneran itu. Nah itu kan justru ya sudah distorsi terhadap ajaran Islam. Nah ini yang begitu-begitu itu yang bahaya kan ya Pak ya, distorsi. Jadi memang kita harus teliti, termasuk celana ngatung, celana cingkrang gitu kan. Itu ya katanya Bu Adi tadi bahannya kurang, makanya dicukupkan sekian. Itu bukan agama. Terus kira-kira apalagi contohnya kita bahas itu agama apa itu budaya? Ya? Kalau baju ihram itu memang itu merupakan kewajiban. Cuman warnanya kain ihram itu silakan aja. Tapi umumnya kan putih. Jadi kalau mau pakai di luar putih juga nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya ya seperti lalat di tengah-tengah bubur ya. Putih semua, dianya hitam gitu. Hanya itu. Yang penting kain ihram itu adalah kalau bagi laki-laki 2 lembar kain yang tidak berjahit. Intinya di situ. Mau kainnya dari kain handuk ataupun kain katun itu terserah saja. Tapi yang jelas kain 2 lembar itu intinya. Dan itu wajib untuk haji maupun umrah. Apa sih maksudnya nggak pakai pakaian ihram? Ada tujuannya. Jadi falsafahnya adalah, filosofinya adalah belajar mati sebelum mati. Karena kain ihram itu kalau dipakai di misalnya di Australia, bukan dalam keadaan manasik, seseorang diberi kain ihram, dikenakan kain ihram berarti dia sudah meninggal. Yang ihram itu kainnya jenazah. Jadi sebenarnya haji atau umroh itu belajar mati sebelum mati. Nah kalau saya lihatkan sedikit, nah inilah pakaian ihram itu yang ini untuk laki-laki. Kalau perempuan adalah pakaian yang menutup aurat. Ada lain lagi? Kalau ini, kalau pakai celak itu laki-laki suka ada yang pakai celak itu. Oh iya. Biar cakep. Nah itu. Nah, Pak Hasan udah jawab biar cakep aja. Jadi artinya itu bukan agama, itu budaya orang-orang Arab. Ya kalau perempuannya, kalau laki-laki pakai celak, perempuannya itu selain celak juga pakai henna, itu budaya sana, bukan budaya kita. Yang pakai lipstik aja Bu ya. Jadi kalau nggak pakai celak gimana ya nggak apa-apa, gitu kan? Mau pakai celak boleh, tapi itu sekali lagi itu budaya, tidak boleh diagamakan. Misalnya karena nggak pakai celak, sholatnya nggak sah, ya nggak benar. Yang nggak pakai henna kemudian nggak sah, ya nggak benar. Itu hanya budaya.
Apalagi ya? Mi nanya, ada sedikit budayanya tapi sedikit di luar konteks. Kan gini Mi, ada apa namanya, teman saya laporan ke saya, Dek, si Anu tuh lagi nyuguh kata gitu ya, nyuguh kayak apa, iniin suguhan-suguhan gitu. Sajen. Oh, sajen. Saya kan dapat laporan gitu. Nah, yang saya lakukan waktu itu, saya langsung datang ke sana, nok, mbahmu datang yang kamu panggil, sebuahnya saya makan gitu ya. Saya ambilin, saya buang. Langsung orangnya ngomong ke saya, katanya, nanti itu setannya ikut sama kamu dan sebagainya. Nah, Mi, kan kalau digituin, percaya nggak percaya, beneran nih setannya mau ikut ya. Gitu. Tapi kan, on that moment, saya mengambil itu supaya, ya, entahlah Mi, nah, maksud saya, kan ada sedikit lah takutnya ya ini si jurik gitu ikutan apa enggak beneran, karena memang saya buang gitu. Nah ketika menghadapi seperti itu nih, bacaan apa yang harus ya, misalkan saya niatlah buangin itu alasan apapun, bacaan apa yang ya saya tahu kayak Bismillah, Astagfirullah, bacaan ada spesial bacaan nggak supaya saya pun terlindung si setan nggak usah ikut gitu nih. Ati takut sama setan. Kayaknya kebalik deh. Jadi gini Bu Adi, doa-doa yang ada dalam Islam, dalam agama kita, itu tidak seperti jampi-jampi, misalnya mohon maaf, kalau ini harus doanya ini, kalau ini harus ini. Jadi kalau buka pintu kamar utama harus pakai kuncinya ini. Kalau buka pintu kamarnya anak-anak, kuncinya pakai ini. Nah, itu bukan. Dalam Islam, doa kita boleh apa aja. Allah Maha Tahu, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma jangan misalnya doa yang sudah spesifik, misalnya doanya orang safar dibuat orang sakit, ya nggak benar. Ya, tapi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya nggak apa-apa sudah. Itu kan langsung tuh. Jadi jangan sampai takut sama setan, harusnya setan yang takut sama manusia. Nah kalau dia bilang setannya ikut, ya berarti memang dia tadi pemuja setan dong. Iya kan? Setannya ikut katanya, berarti kan dia tadi ngasih sesajen itu kepada setan. Ya untung aja dibuang sama Tuhan. Kan? Tapi kayaknya sekarang setannya nolong saya terus. Ayo birunya bareng-bareng aja kalau gitu. Ya. Kalau kayak apa di luar di rukiah itu rukiah apa budaya apa sama di luar itu budaya apa? Kalau rukiah itu memang benar ya dalam agama. Kalau diruat itu kayak apa ya? Rumah baru diruat gitu, kayak kambing ditanam gitu kepalanya itu ya diruat orang Sunda. Kalau diruat tuh lebih ke Orang Sunda nggak kayak gitu, itu budaya Sunda kan. Dalam tradisi Jawa, diruat itu didoakan dari jauh, tapi kemudian ditambahkan unsur-unsur budaya, gitu Pak. Kalau correct me if I'm wrong ya. Jadi sebetulnya mungkin lebih intinya banyak baik lah. unsur budayanya. Jadi Intinya saya baik kirim itu. doa dari jauh, tapi kemudian ditambahin unsur-unsur budaya. Nah budayanya nggak boleh. Ya itu. Jadi pisahkan antara apa namanya agama dan budaya. Kalau diruat kemudian pakai upacara adat, nah itu yang jangan. Kepala kambing, kasihan kambingnya kan, mubazir itu kan. Tapi misalnya kalau yang bayi gunting rambut kan itu kayak begitu, terus nanti ada kemudian, nah itu kan budaya dengan whatever itu. Maksudnya mungkin lebih ke boleh apa tidak kita melakukan itu gitu loh. Mungkin lebih Kalau bayi itu digunting rambutnya, kemudian ditimbang, itu nggak apa-apa, itu boleh. Karena memang niatnya adalah membersihkan kulit kepala dari apa? Dari sisa-sisa ketika masih dalam kandungan, kena air, ketuban dan sebagainya. Dan itu memang dicontohkan supaya apa? Setidak-tidaknya
rambut bayi itu untuk sehat tumbuhnya, maka setidak-tidaknya cukupnya sampai gundul itu 3 kali. Jadi pori-porinya pun bersih kan. Tapi kalau tidak dilakukan masih boleh kan? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan itu baik. Maaf, Ustazah, ini nggak ada hubungan sama budaya dan agama, hubungan sama perut. Ini kelihatan Sama perut. Ya, boleh. khawatir nasinya. Ya, ayo, kami kerjakan dulu. Jadi nggak ada hubungannya sama agama sama budaya. Silakan. Mungkin ditutup dengan doa sebentar. Bahasa dong, yang mau nutup doa kan makan paling banyak nanti. Satu apa? Nah gitu. Doa makan aja doa. Kita makan aja. Jenggot masak nggak ada jenggot lagi. Kalau jenggot itu bahaya. Malaikatnya ke sini nih, itu yang apa? Kita sama-sama dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan balighun dalam wajibul karim wa wajibul sultan. Allahumma rahmatan fid din wa barakatan fid jasadi wa jirah fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qana hisab. Rabbana afriq alaina sabran wa taqil aqlamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.